Jadi dua paradigma ini yang kemudian melahirkan istilah yang satu adalah karma atau mukjizat, yang satu adalah kesaktian, daya luwih, kemampuan. Jadi kalau paradigmanya bahwa segala kuasa itu berasal dari Allah, maka prosesnya adalah dari atas ke bawah, dari puncak gunung turun ke lembah, dimana semua terjadi atas kuasa, atas izin sehingga Allah yang seringkali itu kemudian lagi hanya terjadi sekali atau dua kali. Sementara kalau paradigmanya makhluk, berasal dari kemampuan makhluk, kemampuan manusia, maka ada proses belajar. Proses belajar, ada sains, ada ilmu pengetahuan, itu juga melahirkan daya-daya luwih. Yang itu memang secara faktual ada, secara faktual dipelajari oleh nenek moyang kita. Tapi pada akhirnya sebenarnya itu hanya dua hal dalam satu ketik mata Allah yang sama. Jadi ketika proses yang paradigma dari atas turun ke bawah, ya, dari atas turun ke bawah ini tidak disertai dengan kesadaran ilahi atau kesadaran tauhid, pada akhirnya juga akan menjadi kesombongan yang ada di bawah. Akhirnya juga akan menjadi ini kuasaku, ini kekuatanku, ini kesaktianku, ini kedayaanku, ini aromaku dan sebagainya. Sebaliknya juga ketika yang dari bawah naik ke atas tidak disertai kesadaran ilahi, ya sama saja. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana pada setiap apa yang bisa kita lakukan dengan segala daya atau dalam prosesnya ada kesadaran ilahi, bahwa di dalamnya pada saat bersama itu ada izin, ada kehendak Allah. Karena bagi kita yang makhluk, yang berbuat fisik dan sebagainya ini, yang orang awam, orang biasa itu tidak mungkin atau sulit berparadigma yang pertama. Berbeda dengan nabi-nabi itu, orang sejak di dalam kandungan dia sudah ada di alam jabarut gitu. Kita ini kan memang berangkat dari daya upaya kita, berangkat dari apa yang ada pada diri kita melalui proses belajar, melalui experience, pengalaman. Nah, persoalannya kemudian itu disertai dengan kesadaran ilahi tadi atau selama itu ada kesadaran ilahi, ya itu sesungguhnya adalah karomah, itu sesungguhnya adalah mukjizat. Gitu. Selama tidak ada kesadaran ilahi, ya meskipun dia bisa membelah benua, itu tadi saya itu kesadaran, itu ada kekuatan lain yang menyertai yang bukan Allah. Karena hampir semua mukjizat para rasul itu bisa dilakukan oleh umat Rasulullah, oleh umat Muhammad. Menyembuhkan orang sakit parah, menghidupkan orang mati, membelah samudra, itu bisa dilakukan oleh wali Allah, dari satu ambil. Membelah bulan. Nah itu kan saya yakin ya. Saya yakin itu ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan. Persoalannya kan dimasukkan atau tidak. Dimasukkan atau tidak. Jadi kalau misalnya sekarang ini saya membelah bulan, nggak ada yang tahu kan? Misalnya, ya kan nggak ada yang tahu.
Jadi sebenarnya itu tidak penting, bisa ini, bisa itu, bisa itu tidak penting. Yang terpenting itu tadi kesadaran kita gitu. Bahwa kita bisa sodako setiap hari dengan kesadaran ilahi, bukan dengan kesadaran makhluk. Itu wis mukjizat, itu sudah tahu. Karena tidak setiap orang bisa seperti itu. Jadi tak, apakah kalau Rasulullah itu lahir hari ini, apa mukjizatnya akan membelah bulan, memancarkan air dari jari? Tidak. Sesuai zaman, sesuai kaum, dan seterusnya. Nah, persoalannya kan sekarang kemudian orang yang sepanjang hidupnya bisa bangun persis jam 2 pagi, itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan, bisa dianggap sebagai karoma, sebagai mukjizat. Kenapa? Karena kita terlanjur memaknai karoma, mukjizat itu sebagai yang identik dengan kedikjayaan, dengan kesaktian.